الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلما لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali sepantasnya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita. Kenapa begitu, Bu? Begitu banyak hamba Allah sekarang di alam kubur dia menyesal. Tidak banyak beribadah, tidak banyak beramal sehingga dia minta kepada Allah untuk dikembalikan sebentar saja ke dunia. Tapi kesempatan itu tidak lagi diberikan Allah kepadanya. Alhamdulillah sampai detik hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Maka salah satunya dengan ibu melangkahkan kaki ke Masjid Nurul Muhsinin ini dalam rangka mempermudah kita untuk menuju jalan surganya Allah. Karena ada sebuah hadis, barang siapa yang meringan langkah kakinya, ayunan tangannya untuk mendatangi majelis ilmu, sahalallahu lahu thariqun ilal jannah. Maka Allah akan mempermudah dia untuk berjalan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz dzunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, dan seorang Nabi yang telah mengajarkan Islam secara kafah kepada kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, ibu-ibu yang dicinta Allah, kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Masih ada daging ibu, Bu? Masih ada, Bu? Nah, maka pertanyaan saya untuk ibu, berapa lama kita diberi kesempatan di dalam fikih itu untuk menyimpan daging kurban, Bu? Berapa hari, Bu? Kalau berarti udah lebih dari 3 hari. Buatkanlah di freezer. Sebenarnya nggak ada batas ya, sampai berpikirnya Bunda. Tapi dengan syarat ibu nggak boleh tomak. Apa tomak dulu? Sebanyak itu daging tubuh kayaknya ini nggak akan termakan sama ibu. Daripada ibu simpan lama-lama, mensedekahkan kepada orang miskin jauh lebih baik. Jangan sampai nanti ibu belanja segar dan Bu, baru kita kasih kepada orang. Tapi kiranya kalau ibu daging itu akan makan, simpanlah. Karena di dalam fikih kita boleh simpan sepertiga, ya kan Bu?
boleh disedekahkan sepertiga, boleh dimasak sepertiga. Makanya saya sampaikan tidak ada batasan, tapi jangan lama-lama, jangan trauma, jangan disimpan-simpan, ya, sesuai dengan kebutuhan ibu cinta Allah. Semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting dapat menurunkan sifat bahimiyah yang ada di dalam diri kita. Apa sifat bahimiyah itu, Ustazah? Sifat kebinatangan. Manusia di dasar ibu, asal ditakui ciptaan Allah yang paling sempurna, maka sifat binatang pun dia ada. Apa sifat binatang itu? Sifat binatang itu adalah yang identik dengan hawa nafsu. Maka kenapa kita disuruh kurban? Supaya sifat hawa nafsu kita menurun. Nafsu mata. Ibu, nafsu mata ibu banyak nggak? Banyak Bon. Apa nafsu mata tuh? Racun. Oh, nafsu mata tuh. Kerjanya apa bu? Beli tiktok terus bu. Check out terus, COD terus, Shopee terus, TikTok terus. Itu nafsu mata. Berlebihan. Sampai kita kalau bilang kawan kita, bu, keramaian awak yuk ngapo cuci mata. Nah, itu nafsu mata. Ini perempuan tinggi bu, makanya disuruh berkurban dan turun. Ya, ibu medicine tahu. Nafsu perut. Orang kalau nafsu matanya terlalu berlebihan akan timbul sifat boros. Betul bu? Nah, kemudian yang kedua, nafsu perut. Orang kalau terlalu mengikutkan nafsu perutnya, kalau butuh tidak apa-apa, dia bilangnya nafsu, maka akan lahir sifat mubazir. Betul bu? Rasa enak, makanan ibu beli bungkus, padahal cukup sebungkus. Akhirnya buat. Sarapan, lontong ibu beli juga, lotek ibu beli juga, soto ibu beli juga. Ya kan bu? Yang dimakan soto, lotek dan lontong terbuang. Itu namanya nafsu. Orang kalau dia berlebihan dengan nafsu perutnya, maka akan tumbuh sifat mubazir. Apalagi bu? Nafsu kemaluan. Orang kalau nggak bisa dia menahan nafsu kemaluannya, akan datang zina. Jadi kalau orang berzina itu yang mendorong dia melakukan dosa itu karena dia punya sifat binatang juga. Semoga di dalam kurban sifat bahimiyah yang ada di dalam diri kita akan berkurang. Insya Allah ya bu ya. Nah, insya Allah sekitar 6 hari lagi kita akan masuk ke bulan Muharram. Nanti kalau misalnya waktunya masih sempat, saya sapa bulan Muharram. Tapi saya tetap ingin melanjutkan kajian saya 1 bulan yang lalu yang kita sudah kaji di sini. Saya ingat nomor yang nomor 2 lah. Saya ingat kali sampai udah nangis bilang udah penyesalan, ya kan Tuhan kita bilang kan, andaikan dari dulu saya ikut majelis taklim, andaikan dari dulu kita mempelajari Al-Quran. Nomor 2 kemarin bu? Iya, 2. Pertemuan yang sia-sia. Baik, nomor 1 ketika dia tidak taat kepada Allah dan Rasul ya bu? Iya. Oke, terima kasih bunda telah mengingatkan. Baik, kemarin kita sudah mengkaji ibu dicinta Allah, ada amalan yang membuat mayat menyesal di alam kubur. Ibu, penyesalan mayat di alam kubur masih bisa diperbaiki atau tidak? Tak bisa lagi diperbaiki. Tidak, kita sampaikan kemarin. Tapi penyesalan kita pada hari ini yang masih hidup ini masih bisa diperbaiki. Maka kita tak mau menjadi hamba Allah yang menyesal. Makanya kita sampaikan ibu amalan apa yang membuat mayat itu menyesal di alam kubur. Makanya yang pertama kita kaji kemarin, ketika dia tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka dia sekarang menyesal. Andaikan aku dulu
taat kepada Allah dan Rasul. Ya kan Bun? Dalam surah Al-Ahzab ayat 66 dan 67 kemarin kan? Sudah kita kaji benda-benda yang dicipta Allah. Udah kita tanya-tanya juga, Bu, mana sulit Ibu melakukan kewajiban daripada meninggalkan larangan? Kita sepakat kemarin Ibu, sulit meninggalkan larangan. Sholat itu kan bentuk kita ketaatan kepada Allah dan Rasul, apa Bu? Mengerjakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Kita bahkan ya memang lebih mudah melakukan perintah. Sholat perintah, betul Bu? Puasa perintah, haji perintah, zakat perintah, betul Bu? Jangan bergunjing, jangan melawan suami, jangan iri dengki, itu berarti larangan, benar Bun? Sulit Bu meninggalkan larangan daripada melakukan perintah. Insya Allah kita sama-sama belajar ya Bu. Maka ini membuat pertama kali mayat itu menyesal di alam kubur. Yang kedua kemarin kita sudah kaji Bunda. Apa yang membuat mayat itu menyesal di alam kubur Ibu? Ketika dia memiliki pertemanan yang sia-sia. Udah kita kaji kemarin kan Bu? Di dalam surah Al-Furqan ayat 28 29. Apa pertemanan sia-sia itu? Ketika dia berteman dengan sahabatnya itu Ibu, dia jauh dari jalan Allah. Dia lupa dari syariat Allah. Banyak hal yang tidak bermanfaat ketika dia berkumpul dengan teman akrabnya itu. Makanya ada penyesalan. Andaikan dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Dialah yang membuat aku lalai dari jalan Allah dan dari Al-Quran. Ini juga sudah kita kaji ya Bunda ya. Insya Allah kita ini semakin tua, circle kita tuh semakin kecil. Circle pertemanan kita tuh semakin kecil. Gak apa-apa Bu kecil. Tapi itu saja kawan Ibu. Tapi yang mengajak kita kepada jalan Allah, yang mengingatkan kita kepada ibadah. Nah sampai di situ kemarin ya Bunda, saya lanjutkan ya Bun. Udah ingat Bunda tuh Bun? Baik. Sekarang yang ketiga. Apa yang membuat mayat itu sekarang menyesal di alam kubur? Karena sedikit sodakohnya. Kita ini pelit Bu. Termasuk yang ngomong saya. Manusia itu pelit. Padahal ini nanti nih, sodakoh ini akan membuat kita menyesal di alam kubur. Makanya di dalam syariat dibolehkan menginfakkan sepertiga harta ibu untuk diri ibu sendiri. Paham nggak bahasa saya? Menginfakkan sepertiga harta ibu untuk diri ibu sendiri. Apa maksudnya itu? Ibu sekarang punya aset 2 miliar. Berapa sepertiganya tuh kira-kira Bu? Ya orang matematika nih saya. Ke 7,5 lah. 650 ya Bu. Nah, contoh nih Bu. Jadi kita boleh menginfakkan harta kita untuk diri kita sendiri sepertiga dari 2M tadi 650 juta. Apa maksudnya itu saudara? Ibu infakkan harta kita sepertiga untuk sedekah jariah ibu sendiri. Sampai begitu syariat menyuruh kita. Karena memang kita pelit. Jangan sampai ibu selalu dipikirkan anak ini tuh anak ibu bukan banyak sehingga ibu lupa untuk ibu sendiri. Coba kalau kita lihat ketika kita meninggal dunia apa yang kita bawa Bunda? Tak ada harta kita bawa kan Bu? 2M itu udah jadi punya anak kita Bunda. Apa Bunda bilang? Tak apalah Ustazah, nanti anak kita bersedekahkan jariahkan kita. Berapa dia sanggup bersedekahkan kita?
dia punya keluarga sendiri, dia punya banyak kebutuhan. Ada ya, insya Allah dia mensedekahkan kita, Bu, cuma tak banyak. Makanya pastikan ibu punya aset untuk diri ibu sendiri. Maka banyak-banyaklah kita bersedekah di media sosial. Karena sesungguhnya apa yang kita infakkan itulah milik kita. Betul, Bu? Apa yang kita infakkan itulah milik kita. Cuma kadang-kadang kita nggak yakin, udah payah nih. Karena memang kita ini orangnya bakhil. Padahal ini yang Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Kita buka ya. Surah Munafiqun itu surat ke-63. Apa kata Allah yang dicinta Allah? Surat Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali. Menyesal ya, Bu? Menyesal. Apa katanya Bunda? Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Kata si bayat ini, andaikan kau menundakan kematianku sedikit lagi ya Allah, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini mayat di alam kubur, dia menyesal ketika sedekahnya tidak banyak, minta ditunda kematian supaya dia bisa bersedekah. Jadi mudah-mudahan dicinta Allah, kita mengajak diri kita semuanya, ketika usia kita sudah tidak muda ini lagi muda, banyaklah untuk investasi akhirat. Untuk apa lagi kita investasi dunia? Ada duit kita, infakkan sedikit. Ada duit kita dikasih anak, infakkan sedikit. Untuk siapapun, untuk diri kita sendiri. Inilah yang akan mengalir kepada kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Insya Allah kita tambah sedekah kita ya, Bu, ya. Insya Allah. Insya Allah, Bu. Ini ada sebuah cerita sahabat Nabi, mau dengar Ibu? Yang bernama Syahban. Pernah dengar nggak ceritanya, Bu? Pernah, Bu? Syahban. Maka Syahban ini hidupnya di zaman Rasulullah. Apa, Bu? Surat Al-Munafiqun, suratnya surat ke-63, benar? Ayat 9 dan 10. Silakan yang mau catat. Masya Allah. Nah, Syahban ini ceritanya terkenal, Ibu, karena dia sahabat Nabi yang hidup di zaman Rasulullah. Siapa Syahban ini? Sahabat ini sahabat Nabi, Masya Allah, sedekahnya itu sudah tergolong banyak. Tapi dia menyesal dengan sedekahnya yang dianggap sedikit, Bu. Apalagi kita, Bu, yang baru sedikit sedekah kita. Seorang sahabat saja, seorang sahabat Nabi saja dia menyesal karena sedekahnya sedikit. Maka sahabat ini, Ibu, seorang sahabat Nabi yang dia sholatnya selalu ke masjid, terutama subuh. Selalu sholat ke masjid setiap subuh. Dan ketika waktu subuh itu sebelum orang azan, dia punya kebiasaan untuk iktikaf.
Biasa iktikaf sebelum azan dia ambil pojok yang paling tepi. Pendengar ya, Bu? Nah, itu dia, Bu. Kemudian ya, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW datang ke masjid ingin mengimami sholat subuh, maka Rasulullah punya kebiasaan untuk melihat ke belakang, melihat sahabat-sahabatnya lengkap atau tidak. Maka pada pagi itu Rasulullah tidak menemukan sahabat di tempat biasanya, sehingga Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Aina sahabat? Di mana sahabat? Kenapa hari ini dia belum datang? Biasanya sahabat selalu datang cepat." Maka tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang mengetahui tentang keberadaan sahabat. La a'rifu ya Rasulullah. Kami nggak tahu ya Rasulullah di mana sahabat. Maka Rasulullah bilang dengan para sahabatnya, sholat subuh kita tangguhkan sampai sahabat datang. Maka mudah-mudahan dicinta Allah sudah ditunggu, ya. Tapi sahabat tak kunjung datang, tak kunjung tiba. Sehingga Rasulullah SAW memutuskan kepada para sahabat, sholat subuh kita lakukan. Kita tak bisa lagi menunggu sahabat, maka kita akan sholat subuh tanpa ada sahabat. Masya Allah. Nah kemudian sholat subuh itu diimami oleh Rasulullah. Maka setelah salam, setelah selesai sholat subuh, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mengetahui di mana rumah sahabat?" Maka ada salah seorang sahabat yang mengetahui rumah sahabat. "Na'am ya Rasulullah. Maukah kalian mengantarkan kami ke sana? Karena kami ke sana mau melihat sahabat. Kenapa di hari ini tidak datang ke masjid? Sakitkah atau ada apanya?" Maka mudah-mudahan yang dicinta Allah, pergilah Rasulullah dengan para sahabat ke rumah sahabat untuk menjenguk sahabat. Kenapa hari ini tidak datang ke masjid? Nah, itulah. Ternyata mudah-mudahan yang dicinta Allah, Rasulullah berjalan dari masjid, ternyata rumah sahabat itu cukup jauh. Ada sirah yang mengatakan jarak rumah sama masjidnya itu sejauh 5 kilometer. Apa kata Rasulullah? Jalan kaki, Bu. Di zaman Rasulullah mana ada mobil ya Bunda ya? Maka di tengah perjalanan, apa kata Rasulullah? Sejauh inilah rumah sahabat ketika dia berjamaah bersama kita oleh sahabat. Maka ibu ini cinta Allah, Rasulullah berangkat ba'da subuh sampai waktu syuruk baru sampai rumahnya. Karena jauh dari kita. Maka sampai Rasulullah di rumah sahabat. Dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Ternyata dijawab oleh istrinya, "Waalaikumsalam ya Nabi Allah." Maka istrinya mempersilahkan Rasulullah dan para sahabat masuk. Apa katanya? Kata Rasulullah kepada istri sahabat, "Wahai istri sahabat, hajat kami ke sini ingin menanyakan tentang sahabat. Di mana dia? Kenapa hari ini dia tidak ada sholat berjamaah ke masjid bersama kami? Apakah dia sakit?" Kata Rasulullah kepada istrinya. Maka mudah-mudahan dicinta Allah, istrinya menangis. "Ya Rasulullah, tufiya sahabat sudah meninggal dunia qabla subuh." Ternyata sahabat itu gak ke masjid karena meninggal. Kemudian Rasulullah bersedih dengan para sahabat dengan kepergiannya sahabat. Setelah itu istrinya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, tapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepada wahai Rasulullah." Maka kata istrinya, "Silakan, apa yang akan kau tanya wahai istri sahabat?" "Sebelum meninggal dunia, suamiku selalu mengulang-ulang 3 kalimat ini ya Rasulullah. Tetapi aku tidak mengerti apa maksud dari kalimat tersebut." Apa yang dikatakan sahabat kepada wahai istri sahabat? Maka istri sahabat menyampaikan yang pertama, "Suamiku sebelum meninggal dunia,
dia berbicara kalimat andaikan lebih jauh. Pernah dengar ya Bu ya? Mau ingat ya Bu? Yang kedua apa Bu? Andaikan yang baru. Andaikan yang baru. Iya kan? Sedekah nggak tuh? Sedekah kan? Andaikan, lupa ya. Andaikan semuanya akan lebih banyak lagi. Menyesal. Tapi aku tidak mengerti ya Rasulullah, kenapa suamiku itu mengeluarkan kalimat tersebut. Andaikan lebih jauh lagi, andaikan yang baru, andaikan semuanya akan lebih banyak lagi. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari istrinya saat ini dengan baik. Karena Rasulullah tahu perihal tentang Sa'ban ini. Maka apa kata Rasulullah kepada istrinya Sa'ban? Yang pertama, kenapa Sa'ban bilang kenapa tidak jauh lagi? Maka mudah-mudahan dicinta Allah, Sa'ban itu punya kebiasaan pergi dari rumahnya menuju masjid sholat berjamaah. Kita lihat berapa jauhnya tadi jarak rumah Sa'ban sama masjid. Ya, sampai 5 kilo. Ya, mudah-mudahan dicinta Allah. Maka ibu-ibu yang dicinta Allah, ya, Allah mentransparansikan dengan jelas. Allah mentransparansikan dengan jelas. Kata Rasulullah, berapa pahala yang diperoleh oleh Sa'ban ketika dia melangkahkan kaki menuju masjid tersebut. Maka dia menyesal, andaikan lebih jauh lagi. Bu, kita kalau beramal, kalau pergi pengajian, pergi dari Permata, semakin jauh tempatnya semakin senang apa semakin ngeluh? Panas. Gitu mana begitu ah? Panas jauh. Di mana dari Permata di suatu di Almanah seharusnya kita semakin jauh tuh semakin senang karena pahalanya semakin banyak, betul tak? Ini yang disesatkan oleh Sa'ban. Andaikan aku pergi lebih jauh lagi, pasti aku akan mendapatkan pahala lebih banyak. Ini berbeda cinta Allah. Ini pertama yang membuat Sa'ban menyesal. Yang kedua, benar. Apa kata Sa'ban kepada istrinya? Andaikan yang baru. Pada suatu hari, kata Rasulullah, ketika Sa'ban ingin pergi sholat berjamaah ke masjid, saat itu sedang sendiri. Maka Sa'ban itu memiliki jaket baru. Karena dia dingin, maka dia memakai jaket itu 2 lapis. Ini dari cinta Allah. Dia pakai di dalamnya jaket lamanya, dia pakai di luar jaket barunya. Maka di tengah perjalanan ketika dia hendak pergi ke masjid, dia menemui seorang bapak-bapak yang kedinginan. Maka dia berbaik hati. Dia lepaskanlah jaketnya tadi. Dia pun bingung, mikir dia punya lama apa yang baru, yang lama apa yang baru. Ternyata dia berikan kepada bapak itu jaket yang lama. Oh, kira-kira kita bisa nggak kayak Sa'ban dia? Tahu dia enggak? Sa'ban dia berikan jaket lamanya. Kalau awak tuh lapisnya kurang tuh saja. Gimana mau ngasih? Akhirnya Sa'ban berikanlah jaket lamanya kita. Maka sebelum Sa'ban meninggal dunia, maka Allah mentransparansikan kepadanya berapa pahala yang dia peroleh ketika dia memberikan jaket lamanya kepada si kedinginan tadi. Maka dia menyesal. Makanya dia bilang, andaikan yang baru. Kita menyampaikan ini biar kualitas sedekah kita naik. Karena kita yakin sudah kita semuanya sedekah ya udah. Cuma kualitas kita tuh masih
lama atau yang baru dengan orang? Jujur kok. Lama. Iya baru ada. Ya betul. Kadang lama, kadang baru. Banyak yang lama daripada yang baru kan? Contoh aja lah bunda, ibu sortir baju ibu, jilbab ibu sekali setahun. Mana yang ibu kasih orang bu? Yang lama. Yang nggak mau lagi kan? Yang udah lama, yang kita tak suka, ya kan bunda? Kalau yang sempit, kalau ibu suka, ibu kasih orang dah bu. Ibu simpan juga yang sempit itu dengan asumsi semoga nanti bisa ngurus. Mahal belinya yang rumah. Ini masih bisa dipodin di rumah, masih bisa ditambah-tambah kainnya di buku. Biasanya kayak gitu bu. Yang kita tak mau kita kasih orang. Tapi ada juga yang baru. Pas saya bilang ibu tak ada saudara yang baru. Cuman berat memang memberikan saudara yang terbaik itu. Tunfiqu tapi mati itu sulit. Contohnya aja Sa'ban ya. Sudah alhamdulillah belum mampu dia memberikan yang baru. Tapi ini menjadi penyesalan dia di alam kubur. Kemudian yang ketiga, andaikan semuanya. Apa nih bu? Pada suatu hari ketika sahabat ini ingin sarapan udah dengan sepotong roti yang panjang dan segelas air susu. Maka ketika dia ingin mencelupkan roti itu ke susu, dengarlah suara yang bukan pintu dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata sahabat. Saat dibuka oleh sahabat, ternyata yang datang itu seorang pengemis. Apa kata pengemis ini kepada sahabat? Wahai sahabat, aku sudah tidak makan 2 hari sahabat. Adakah makanan kamu tunggu? Maka sahabat berbaik hati. Apa kata sahabat? Tunggu ya. Maka dia membagi rotinya yang panjang tadi menjadi 2 potongan. Setengah rotinya gitu. Dia kasih sepengemis ini setengah ini untuk. Dan susu, segelas susu dia juga bagi 2 setengah untuk. Akhirnya mereka sarapan berdua. Baik tak sahabatnya? Baik. Orang-orang lu kan betul ya bu. Roti itu tinggal. Tak loyong. Masya Allah. Maka Allah juga mentransparansikan kepada sahabat berapa pahala yang dia peroleh ketika dia memberikan roti tersebut kepada semuanya. Makanya dia menyesal mengucapkan andaikan semuanya. Andaikan dia beri semuanya, pasti pahalanya lebih banyak. Jadi mudah-mudahan dicinta Allah dengan cerita sahabat ini menandakan untuk diri kita ini sedekah itu nanti akan ada penyesalan kalau kita tidak memberikan yang terbaik. Kalau kita memberikannya sedikit. Maka dengan cerita sahabat ini bagaimana kita menambah kualitas dan kuantitas sedekah kita. Insya Allah ya bunda ya. Karena Islam ini agama rahmatan lil alamin. Islam ini agama kasih sayang. Dan insya Allah dengan kita bersedekah kita sudah tahu sedekah itu dapat memadamkan api layaknya dapat mengampunkan dosa kita, menjauhkan kita dari api neraka ya bunda ya. Jadi tak perlu saya perpanjang karena insya Allah kita semua sedekah. Cuman yang mau kita kaji itu bagaimana kualitas sedekah kita itu supaya bertambah ya. Diberi cinta Allah. Jadi ini yang ketiga yang membuat mayat menyesal di alam kubur itu ya ketika dia sedikit sedekahnya di dunia. Selanjutnya yang keempat lagi kan Bun? Yang keempat ibu-ibu yang dicinta Allah, apa yang membuat mayat itu menyesal di alam kubur? Yang keempat, tidak mendengarkan nasihat kebaikan yang disampaikan kepadanya. Tidak mendengarkan nasihat kebaikan yang disampaikan kepadanya. Ngapa gitu Bu? Ad-dinu nasihat. Agama Islam kita ini adalah agama nasihat.
ibu datang ke pengajian ini ibu untuk mendengarkan nasihat. Nasihat. Tapi ketika kita tidak mendengarkan, tidak mengindahkan nasihat kebaikan yang orang berikan kepada kita, inilah nanti yang membuat kita menyesal di alam. Ini membuat kita menyesal mudah-mudahan dicinta Allah. Karena semuanya penuh dengan nasihat. Ibu datang ke sini mendapatkan nasihat. Cuma karakter manusia, Bu, dia mudah menasihati orang, tapi dia sulit untuk dinasihati. Iya atau tidak? Sama macam saya. Setiap hari nasihati ibu jemaah. Oh, begini, Bu. Coba deh dinasihati. Berat benar. Makanya ciri-ciri orang yang berhati lembut itu adalah ketika dia mudah menerima nasihat dari orang. Itu ciri-ciri hati yang lembut itu. Mudah dia menerima nasihat dari orang. Sekarang pun kita udah ada menyesal ketika ada nasihat orang dulu yang tak kita indahkan. Contoh mak kita nasihat kita mungkin jangan begini nak, kita buat juga. Sekarang terjadilah hal yang tidak kita inginkan, baru kita menyesal. Andaikan dulu kita mengikuti perkataan mak kita, itu kan. Jadi kita ini perlu mendengar nasihat dulu. Ini manajemen Allah. Makanya saling menasehati. Coba tengok, pernah nggak suami kita menasehati kita? Pernah, Bu? Pernah. Pernah nggak orang tua kita menasehati kita? Pernah. Pernah nggak anak ibu menasehati ibu? Pernah. Pernah nggak kerabat ibu menasihati ibu? Pernah, Bu. Pernah tak besti ibu menasihati ibu? Coba saya tanya, Bu. Di antara 5 kelompok tadi ibu, suami, anak, orang tua, dan kerabat, kawan atau besti, mana yang paling mudah ketika mereka menasihati kita untuk kita terima? Orang tua, Bu. Kayak apa, Bu? Orang tua. Orang tua paling mudah menerima? Iya, Bu. Sebenarnya kalau kita lihat ibu, di antara 5 golongan ini, yang paling cepat untuk ibu terima nasihat itu sebenarnya besti ibu. Coba lihat. Suami mental, sering bapak nasihat ibu kan? Oh, mak. Bapak lihat mama sebulan ini pergi terus keluar, terus kemana-mana mama ini. Dia nggak lagi banyak keluar betul. Tak ada loh Pak. Siapa ayah tuh? Mama kan pergi pengajian ya Papa aja tak tahu. Mental. Susah kita Bu menerima nasihat dari suami, betul apa tidak Bu? Bu, saya tanya nih Bu, betul apa tidak? Betul. Apalagi kita perempuan ini sifat rububiyahnya tinggi, sifat egonya tinggi Bu. Suami kita menasihati kita, payah kita terima, kita lawan suami kita dulu. Ini nanti memang kita biasa di alam dunia. Yang kedua, orang tua kita. Pernah menasihati kita, pernah dalam rumah tangga aja dia sering nasihati, jangan melawan dulu dengan suami itu lagi kata mak kita, apa kita bilang? Iya mak, tahu lah kakak ada besar lah mak, tahu lah mak mana yang baik tidak mak. Susah. Begitulah manusia. Anak nasihat ibu udah nggak ibu terima ya? Bu, payah tuh Bun. Datang kawan ibu ke rumah berdua, 3 dengan ibu. Ceritakan orang di situ. Datang kata anak kita, Ma, tadi kakak dengarkan Ma, 2 jam mama dengan kawan-kawan mama, banyak kali mama ceritakan orang. Udahlah Ma, untuk apa kita menceritakan orang? Ya Maya, terima atau tidak ibu? Apa kata ibu dengan anak ibu?
Baru kan udah. Taulah mama yang baik tidak tuh. Mama udah lagi dinasehati. Berat memang. Kali perawat sering nasihat ibu, sering tapi susah masuk. Awak lebih kayu dari ini. Kita lebih hebat dari kakak kita. Nasihat kakak kita susah menerima. Ini ada orang-orang yang memiliki hati yang keras, selalu susah menerima nasihat dari orang. Tapi kalau dengan kawan, karena dia masih ada pembatas. Kalau ini nggak ada pembatas, kita pun nggak ada malunya. Kalau dengan kawan masih ada malu. Ditanya ibu dengan kawan ibu, ditanya ibu ketua, tanya ibu udah lama tak datang kirim, ditanya oleh ibu ketua dan ibu. Kemana dalam mengaji? Itulah kak cucu aku itu kan kamu sih. Masih bisa bu. Ya. Untuk berdalih masih bisa untuk saling berkomunikasi. Pada ini nanti ketika dia bilang yang membuat kita menyesal, karena isi dari kehidupan kita ini semuanya nasihat. Nasihat. Tapi mudah saya ingatkan. Di dalam sehat dan menasehati ini pun ada, betul bu? Ada ya di dalam Minhajul Qasidin Rasulullah itu hanya menasehati sahabat itu sekali sepekan paling cepat. Ibu jangan pula sering-sering nasihati orang. Ibu kalau sering-sering menasihati orang tak nyaman lagi kalau ibu dengerin. Betul atau tidak? Betul? Sekali-sekali tak apa-apa. Sekali sepekan. Apa dah? Karena saking seringnya ibu kamu, sehingga kalau ibu tak nyaman. Tak usah sering-sering dan tak usah berulang-ulang, saya mohon maaf. Datang sekarang kawan ibu, pakai jilbab pendek dia, ibu kasih hati. Bu, maaf ibu, awak jangan cakap. Kalau bisa jilbab kita di bawah dada. Ayolah, makasih ya bu. Dinasihati pertama sama. Minggu depan nasihati lagi. Awak baru menangkap di supaya jilbab itu agak panjang sedikit. Ketemu dia nasihati lagi. Bu, maaf ya bu, kita perempuan yang tak boleh pakai bulu mata anti badai dong. Dan 2 kali dia nasihati. Nyaman tak nyaman itu. Sering-sering dinasihati. Kalau nyaman. Tapi menasihat itu harus, tapi tengok-tengok orangnya. Tengok-tengok masanya. Ya, ini bebas tahu. Nah, jadi semoga kita bisa saling menasihati, karena ini yang membuat baik itu bisa diaku. Silakan buka surah Al-Muluk. Karena Al-Muluk ini kan selalu kita baca seperti Nurul. Apa keutamaan surah Al-Muluk ini? Biar kita terjauhkan dari azab kubur. Makanya judul kita itu amalan membuat orang menyesal di alam kubur. Al-Muluk surat ke 67. Banyak yang hafal kan ibu? Insyaallah. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Ditanya oleh Allah. Apakah belum ada atau belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya.
Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kami sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Nggak ada dalih nanti di awal akhir. Karena ada banyak nasihat-nasihat dan perintah yang disampaikan kepada kita. Dan mereka berkata, nah ini apa kesalahannya? Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan ini, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Salah. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Tak ada lagi kesempatan. Jadi bila cinta Allah, kita diajarkan di dalam agama kita itu dengarkanlah nasihat tanpa memandang siapa yang memberi nasihat. Betul tak? Betul. Cuma ini sulit dia bukan? Dengarkanlah nasihat tanpa melihat siapa yang memberikan nasihat. Kita sekarang kalau menerima nasihat itu tengok orang yang dulu. Siapa dia? Nah, dia jadi parah daripada awal. Dia pula nasihatkan awal. Dia cuma itu dia punya yang sering kita dalilkan ya, dicinta Allah. Tapi saya ingatkan juga semuanya bagi ibu-ibu yang suka memberikan nasihat kepada orang. Kabur maqtan inda Allah taqulu nama la taf'alu. Allah ingatkan. Allah murka. Allah tak suka sama orang yang suka memberikan nasihat atau berkata-kata tapi dia sendiri tidak melakukannya. Tapi jangan pula kayak gitu Bu. Tak apa-apa. Ketika kita menasihati orang, insya Allah kita juga menasihati diri kita sendiri. Itu yang harus kita tumbuhkan mudah-mudahan di cinta Allah. Jadi jangan sepele dengan nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita, karena ini membuat kita menyesal di alam kubur. Makanya Umar bin Khattab itu paling suka mendengarkan kritik atau nasihat dari musuhnya di cinta Allah. Awak jangan buat musuh, bukan itu maksud saya. Biasanya kalau yang dibilang oleh musuh itu betul. Oh itu orang kayak gitu. Tapi kita selalu berdalih, tentu iya dia tak suka dengan awak. Kalau Umar bin Khattab dia paling suka mendengarkan nasihat dari musuhnya. Dia akan ambil nasihat itu supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi benar-benar cinta Allah. Inilah yang membuat mayat itu menyesal di alam kubur. Ada pertanyaan sampai sini Bu? Ada pertanyaan Bu? Silakan Bu. Saya suka bahwa ada pertanyaan Bu. 4 perhatikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan Ustazah, ini sedekah. Tadi kan kalau usahakan seperti semua harta yang ada sama kita usahakan disedekahkan untuk diri sendiri. Sepertiganya Bu ya. Ya sepertiga. Mama, Ustazah. Sepertiga. Terus yang saya tanyakan Ustazah, ini Ustazah, kita umpamanya telekung udah banyak gitu kan, contoh. Apa namanya Bu? Telekomnya kita di rumah ada banyak. Terus udah kita sedekahkan sama orang, sama yang membutuhkan. Terus ada lagi teman yang mengasih kita telekom. Tadi kan telekom kita ada banyak gitu kan. Malah udah yang kita sedekahkan ada juga. Kemudian yang sedekahkan teman tadi kita sedekahkan lagi, Ustazah. Bagaimana Ustazah? Makasih. Bagus pertanyaannya ya Bu. Yang pertama yang saya ingatkan mudah-mudahan yang dicinta Allah, ini ada fikih Bu. Cuma saya tak bisa mengatakan dalilnya ya. Cuma ini ada fikih di dalam fikih kontemporer. Apa yang ibu miliki, kalau lebih dari 40 hari tak dimakan, pernah nggak fikihnya? Akan dihisab. Paham Bu? Jadi ibu kalau punya telur 40, usahakan 40 hari itu tunggu. Sekali 40 hari pakai ini. Dipakai 40 hari, pakai lagi 40 hari.
Ini fikih kontemporer ya. Atau ibu punya baju 40 lembar ke atas, itu bisa. Ini berbeda pendapat di kalangan ulama, kita sampaikan. Oke, bagus pertanyaan ibu. Jadi gimana Zah? Ada orang yang sodako dengan kita, karena kita ada banyak punya kita sodakokan itu kepada orang, kan maksud ibu ya? Boleh atau tidak? Boleh. Malah dia berlapis-lapis pahalanya. Yang pertama, orang yang memberikan kepada kita itu dia mendapatkan pahala sedekah kepada kita. Paham Bu maksud saya Bu? Saya bersedekah sama Bunda. Ya. Bunda berarti saya dapat pahala karena bersedekah sama Bunda. Maka bukanlah itu, contoh tadi bukanlah ya. Sudah jadi hak milik Bunda. Tapi Bunda sedekahkan lagi itu kepada Bu Teti misalnya. Maka ibu mendapatkan pahala sedekah itu untuk Bu Teti. Saya dapat pahala? Bunda mendapat pahala. Apa susahnya? Cuma, dulu. Bagaimana perasaan seseorang ketika kita memberikan hadiah? Itu aja kasusnya. Kalau dari segi fikihnya nggak masalah. Cuma itu berat. Kalau saya kasih karena sama ibu kasih sama Bu Teti, dipakainya pulau kok masa Ciko. Perasaan saya kasih sama Bunda. Oh, enggak suka dulu. Aku Cerita pulau Tetinya. cerita pulau Bu Teti. Kau dia ibu asko. Oh dia ibu asko, Ustazah, kamu nampak lu? Berat, saya bilang. Jadi kalau ibu mau mengasih, usahakan tidak sekitar ibu. Kasusnya tuh. Gitu ya Bu As. Astagfirullahaladzim. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Iya. 40. Buang dah udah. Pakailah sehari-hari itu. 40. Ulama berpendapat. Sepatu ibu 40. Baju gamis ibu 40. Dasternya sampai 40. Daster 10 mungkin koyak-koyak kasihnya dipakai. Iya kan Bon? Tapi ya siapa yang punya makanya Bon silakan. Allah Akbar. Ya. Kalau balik dia. Di barang itu mah. Enggak apa-apa Bunda, bagus. Tapi besok enggak usah lagi keciannya ibu tuh. Sejadahnya nanti kalau misalnya saya kasih orang itu berat ya Bunda. Dia memang orangnya enggak apa-apa. Kalau dia enggak berkecil hati dan sebagainya. Luarnya ya boleh, dalamnya Udah banyak ya. Bagus suaranya tuh. Tapi kalau saya ditanya kayak gitu sedih saya. Kalau ngaginya, akhirnya makasih ya. Tapi kalau kami ngaji ulangnya biar enggak. pakai palu lah ya. Berarti dia berlaku lagi gitu. Gak apa-apa kan kasih orang. Karena sebenarnya dengan dia memberi Bunda, pahalanya itu nggak mengurangi. Gitu. Oh, bukan.
sampai dan tidak mengurangi pahala dia. Ya Bun ya. Coba lihat orang yang akadnya seperti itu ya Bun ya. Dalam hati ya. Lagi Bun? Baik Bu. Iya Bu. Ya. Sayap kita menuju surga itu di dalam hadis cuma ada 2. Ibu tahu sayap kan Bu? Sayap itu membuat kita terbang cepat sampai itu cuma 2. Yang pertama suami, yang kedua orang tua. Jadi kalau kita agak-agak kayak gitu sama suami, ingat hadis ini udah. Ya bang, kau sayang aku surga bang. Oh sayang. Kalau nanti sayang itu udah matang, belum kita terasa. Mudah-mudahan sudah nggak ada suami kita, baru kita terasa. Yang kedua, dia kita akan berlapang hati. Yang pertama, dia itu adalah sayang. Jadi bagaimanapun enggak, kita harus sabar. Karena dia sayang kita menuju surga. Yang kedua, sekarang surga kita tuh berada di tangan dia, Bu. Apa hadisnya Bu? Pada siapa perempuan itu sholat, puasa, haji, zakat, ta'ah ila zawji, ta'ah ila zawjiha, taat kepada suaminya. Itu ada lulus. Sampai lulus Bu. Yadkhulul jannah fi ayyil bab. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari mana pintu yang dia datangi. Pernah dengar hadis itu? Itu mungkin yang kita sudah lama nanti udah. Perempuan ini sifat rububiyah, egonya itu memang kuat. Makanya benar-benar cinta Allah. Oke, kita ngaku ego kita kuat minimal. Setiap malam itu yang dilakukan Aisyah kepada Nabi. Setiap malam nih coba kita minta maaf terus sama suami. Maaf adik bilang ya, selama sehari ini berapa kali melawan apa? Ridho ya Bang. Iya lah deh. Besok gue dulu ya. Gak apa-apa, yang penting ibu udah angkat maaf suami ibu ridho dengan ibu ketika ibu tidur. Yang bahayanya ibu kita melawan tidur, suami gak ridho, besok meninggal. Jadi kita kalau berbicara suami ini udah. Kalau prinsip saya begini. Coba mempelajari nih. Kenapa awak harus patuh dengan suami ini? Sebenarnya bangga kita lagi di dalam bapak. Ya bukan. Yang pertama, suara saya lebih besar daripada suami saya. Aku takut. Badan awak kan gak ada ngerinya. Ya saya ngomong apa adanya nih, benar kan benar kita nih. Tapi kenapa kita harus patuh kepada dia? Itu bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Itu yang membuat saya itu tenang. Kalau patuh dia nak kalah dulu. Tapi kalau kita ingat kepatuhan kita kepada suami kita itu bagian dari kepatuhan kita kepada Allah, makanya agak sedikit tenang. Itu pun yang harus kita tunjukkan kepada suami kita. Ya Bu ya. Makanya Siti Khadijah itu Masya Allah rahimahullah. Kenapa dia sudah dijamin oleh Allah? Salah satu perempuan yang sudah dijamin masuk surga. Masalah suara. Suaranya Siti Khadijah itu tidak pernah menyamai suaranya Rasul. Saya kalau bahasa itu gila-gila kemana? Sekarang pertanyaan kita, mana besar suara bapak daripada ibu? Oh dipanggil aja sekali. Oh dek, aku tuh deh bang. Suami ibu kering. Ibu udah lalu. Ya kan? Ini harus kita belajar ya. Belajar dan belajar termasuk saya pribadi. Tidak ada itu ibu bilang awak memang suara gadang saja. Saya lah dapat suami orang Jawa.
Saya orang Padang. Yang satu hidup di Laui. Kalau ngomong Sampai sekarang. sampai saya baru menikah itu apa kata suami saya sama saya, Dek, bisa nggak ngomongnya lebih pelan lagi? Berapa mandinya saya bilang, Mas kan sama adik cuma 3 meter, kok ngomongin? Padahal intonasi kita kan, Mas, saya biasa dulu kayak gitu. Sekarang di rumah, Mas, beda kan? Memang harus belajar. Nggak bisa, tidak ada karakter dan tabiat yang bisa dirubah. Barang siapa yang merubah karakter, barang siapa yang merubah kebiasaannya, suaranya, maka ketika dia gigih untuk merubahnya, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Jadi Allah ya. Jadi insya Allah ya mudah ya, sedikit-sedikit kita tanam itu mudah dia sayang, dia apa namanya itu, kepatuhan kita kepada Ibu, kita kepatuhan kepada Allah, dan surga kita berada di tangannya. Allah Rabbi, semoga kita menjaga masuk hamba Allah yang besar di alam kubur mudah cinta Allah, sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai perkataan ini sia-sia, maka taatilah Allah dan Rasul, dan banyak-banyaklah bersedekah. Ya selalu saya mendengarkan nasihat kebaikan yang Allah sampaikan kepada kita. Allah Rabbi, alhamdulillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur ya Allah wa qina azabal mahsyar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi